Selamat pagi Oke, anak-anak. Selamat pagi. Pagi, pagi Pak. Pak Guru. Pagi Mohon Pak. mohon maaf selama beberapa minggu ini Bapak jarang ke sekolah karena Bapak sedang mengikuti PPG. Pada kesempatan ini kebetulan Bapak dapat hadir membersamai kalian. Terima kasih hari ini kalian masuk semua Bapak lihat. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya. Bapak ingin melihat apakah kalian masih Baik, semangat Pak. atau tidak. Rianita, Hadir, Pak. Robertus Akung, Hadir, Pak. Romanus, tadi ada Bapak lihat. Rosapita, Hadir Pak. sabar hati. Hadir Pak. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita memasuki materi yang baru, judulnya tentang sengsara dan wafat Yesus. Sesuai kebiasaan kita akan mengawali dan menutup kegiatan kita ini dengan doa. Saya minta kepada Pak Romanus untuk memimpin doa. Pada anak Romanus, kami persilahkan. Baik, teman-teman, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama di kelas ini. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Nak Romanus. Nah, sampai berjumpa kembali Bapak, anak-anak. Saya senang bisa bersama kalian lagi. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan kalian. Makanya mari kita belajar bersama. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kalian, selama saya tidak masuk, saya harap kalian tetap mengerjakan tugas. Tunjukkan bahwa kita adalah siswa yang bertanggung jawab. Kita siswa yang baik. Gimana anak-anak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya, Karena Pak. lama tidak masuk, saya akan menguji tes konsentrasi kalian lagi. Saya ingin bertanya kepada Akong saja. Iya, Nanti Pak. yang lain siap-siap ya. Menurut teori, kalau kita merebus telur puyuh, itu cukup 1 menit. Di air mendidih, sudah masak. Satu telur puyuh, 1 menit. Merebusnya di air mendidih supaya bisa masak. Kalau ada 5 telur, berapa lama merebusnya? 1 menit juga, Pak. Ya, betul. Kita sama-sama merebusnya ya. Nggak mungkin direbus Iya. satu-satu. Baik, berarti konsentrasinya masih bagus. Baik, mari kita lanjut ke materi. Sengsara dan wafat Yesus adalah judul materi kita hari ini. Nah, untuk memahami materi itu, saya akan menjelaskan kepada kalian mengapa Tuhan Yesus harus wafat di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa manusia. Dan cara yang digunakan Allah tidak selalu sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Cara yang digunakan Allah tidak selalu sama dengan apa yang manusia inginkan. Sehingga terkadang penyaliban Yesus ini terkadang membuat orang bingung. Tapi itulah rencana Tuhan yang terbaik. Dan untuk melakukan pemulihan atas segala dosa manusia di masa lalu, maka Allah mengutus putranya untuk menjadi juru selamat dan untuk memperbaiki atau merekonsiliasi antara hubungan Allah dan manusia yang pada masa lalu sempat terputus karena dosa. Jadi dengan pelajaran kita hari ini, kita akan memahami hal tersebut. Nah, adapun dari tujuan kita belajar pada hari ini, materi kita ini, ada dua profil pelajar Pancasila yang harus kalian kuasai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bernalar kritis. Itu nanti akan kita jumpai pada proses pembelajaran. Sebagai pertanyaan pemantik, saya ingin bertanya kepada Rosa Pita. Menurutmu, apakah akan ada keselamatan dengan cara lain jika Tuhan Yesus tidak disalibkan? Artinya, kalau Tuhan tidak disalibkan, apakah Allah kira-kira punya rencana lain untuk menebus dosa manusia? Kalau menurut saya, Pak, mungkin ada, Pak. Karena pada dasarnya Tuhan mau menyelamatkan manusia, Pak. Mungkin tidak hanya dengan disalibkan atau cara lain, Pak. Tapi nggak tahu kita, Pak, apa caranya, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Mungkin ada cara lain, tapi cara saliblah yang dianggap yang terbaik. Kemudian yang nomor dua,
Siapa yang bisa menjawab? Apakah Yudas berjasa karena telah menyerahkan Yesus kepada serdadu sehingga Yesus dapat menggenapi ramalan para nabi untuk disalibkan demi menebus dosa manusia? Kalau Yudas tidak mengkhianati, apakah akan ada penyaliban? Siapa yang bisa menjawab? Apakah Yudas berjasa menurut kalian? Karena dia telah membantu proses penyaliban Tuhan Yesus, menggenapi ramalan para nabi. Siapa yang berani mengatakan berjasa? Nah, itu menjadi catatan dalam hati pikiran kita. Mari nanti kita merenungkannya setelah kita mempelajari pelajaran hari ini. Kita akan mengamati gambar anak-anak tentang jalan salib yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita punya satu rumusan masalah mengapa Tuhan Yesus harus menderita dan disalibkan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengutus putranya untuk menjadi juru selamat manusia dengan wafat di kayu salib. Ini adalah jalan rancangan Allah. Jadi kita tidak mengetahui mengapa seperti itu, tapi Tuhanlah yang Maha Tahu. Sehingga kita sebagai umat beriman tidak boleh banyak mempertentangkan antara logika kita dengan jalan yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita lihat gambar-gambar yang akan tampil sebentar lagi. Lihat di fokus di depan. Bapak sudah men-sharekan gambar. Peristiwa yang pertama, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Peristiwa kedua, Yesus memanggul salib. 3, Tuhan Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. 4, Yesus berjumpa Bunda Maria. 5, Tuhan Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. 6, Veronica mengusapi wajah Yesus sehingga di sapu tangannya ada wajah Yesus yang berbalut oleh darah. Jadi seperti gambar wajah Yesus. 7, Tuhan Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. 8, Yesus menasihati wanita yang menangisinya. 9, Tuhan Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. 10, pakaian Tuhan Yesus ditanggalkan. Dan yang ke-11, Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Yang ke-12, Tuhan Yesus wafat di kayu salib. 13, Tuhan Yesus diturunkan dari salib. 14, Tuhan Yesus dimakamkan. Itu adalah gambaran peristiwa jalan salib. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Sehingga meskipun 3 kali jatuh di bawah salib, tapi Tuhan tetap menjalankan tanggung jawabnya. Semoga kita juga bisa meneladani Tuhan Yesus yang bertanggung jawab, menyelesaikan segala tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Nah, setelah kita mengamati gambar, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Kita di sini ada 6 orang, jadi bisa dibagi dalam 2 kelompok. Jadi nanti tugas yang kelompok pertama, nanti Akong yang akan memilih teman-temannya. Kemudian tugas yang kelompok 2, nanti bisa Pak Romanus saja yang membantu untuk menyampaikan. Jadi di antara kalian nanti bolehlah siapa yang ingin menyampaikan jawabannya. Jadi ada 2 kelompok ya. Gimana anak-anak? Jelas ya? Kita ada 6 orang dibagi ke dalam Jelas, Pak. dua kelompok. Satu kelompok 3 orang. Ya, Pak. Lihat di papan tulis, di layar infokus. Ini adalah pertanyaannya. Silahkan kalian kerjakan. Tidak perlu ditulis jawabannya, tidak perlu ditulis soalnya, langsung jawabannya saja tidak apa-apa. Ada 4. Sumber belajar yang kalian pakai bisa gunakan Alkitab, bisa dari Google, ataupun sumber belajar lainnya seperti buku paket. Buktikan kalian bisa ya, karena di sini kita ada menalar juga. Nah, Bapak akan berkeliling ke bangku kalian, akan mengamati kerja kelompok kalian. Bagaimana? Sudah, Nomor Pak. berapa yang belum selesai atau sudah semua? Udah siap, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kelompok pertama, Robertus Akung. Hasil kelompok Pak. kamu, hasil diskusi kelompoknya tolong dibacakan di bangku saja. Siap, Pak.
Siapakah yang menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus? Bagaimana jawaban kelompok kalian? Pilatus, Pak, jawabannya, Pak. Ya, benar. Nomor 2, teladan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus lewat kisah sengsara dan wafatnya? Rela berkorban, pantang menyerah, dan taat sampai mati, Pak. Baik, terima kasih. Cerdas. Apa saja tanda-tanda alam yang menyertai wafatnya Tuhan Yesus? Gempa bumi dan awan mendung, Pak. Ya, betul. Berarti kamu dapat menemukan jawabannya di kitab suci ya. Pintar. 4, mengapa Tuhan Yesus harus wafat di kayu salib? Ini penalaran. Demi? Karena ingin menebus dosa umat manusia, Pak. Ya, benar. Untuk menebus dosa umat manusia. Jadi Tuhan Yesus itu juru selamat dunia ya, bukan juru selamat Katolik saja. Jadi semua manusia ditebusnya. Kelompok 2, Romanus. Silakan, Nak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, jawaban Nomor yang 1. pertama itu adalah Pontius Pilatus. Ya, Kemudian betul. yang kedua, teladan apa yang ditunjukkan oleh Yesus tentang atau lewat kisah dan sengsaranya, teladannya adalah harus rela memberikan pengorbanan, harus rela Ya, berkorban untuk sesama. rela berkorban. Ya, Semoga kita juga meneladani Tuhan Yesus ya, yang rela berkorban untuk banyak orang. Yang 3, apa saja kemudian yang tanda-tanda alam yang menyertai wafatnya Tuhan Yesus yang kamu temukan di Alkitab? tabir bait suci terbelah dua, kemudian ada gempa bumi dan hujan lebat. Ya, ada gempa bumi dan banyak orang kudus yang bangkit katanya, yang sudah mati. Nah, keempat, Kemudian mengapa Tuhan Yesus harus wafat di kayu salib menurut kelompok kamu? menurut kelompok kami, Yesus harus wafat di kayu salib. Tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ya, baik, terima kasih. Jawaban kalian benar semua. Jadi kalian sudah menunjukkan kemampuan untuk menguasai materi ini. Jadi profil pelajar Pancasilanya sudah nampak, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, dan juga berpikir kritis. Jadi kalian tahu, bisa menggunakan logika, bisa menggunakan penalarannya untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih anak-anak. Nah, setelah kita selesai mendengarkan jawaban teman-teman kalian, kita akan membuat kesimpulan bersama. Kira-kira apa poin penting dari materi kita hari ini, anak-anak? Silahkan. Siapa saja boleh. Siapa yang ingin memberikan pernyataan, memberikan kesan poin penting apa dalam pembelajaran kisah sengsara dan wafat Yesus ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Baik, poin pentingnya menurut saya adalah bagaimana kita harus meneladani semangat hidup yang dilakukan oleh Yesus. Dia rela berkorban, memberikan nyawanya untuk menutup dosa-dosa manusia. Kemudian yang penting juga adalah bagaimana keselamatan itu hanya untuk orang yang percaya. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, Bapak tambahkan lagi, seperti dikatakan teman kita Romanus, itu sudah benar. Bapak menambahkan lagi bahwa dengan sengsara dan wafat Yesus, maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, karena dosa yang mereka lakukan, sehingga membuat hubungan Allah dan manusia semakin menjauh. Sehingga manusia pertama diusir dari Taman Eden. Sejak itulah manusia memiliki jarak antara Allah. Kalau diceritakan di kitab suci kan, Allah dapat berbicara kepada manusia, kontak langsung. Tapi setelah itu, mereka, karena dosa yang dilakukannya, akhirnya mereka harus diusir dari Taman Eden. Ada yang tahu siapa manusia yang pertama? Adalah Adam. Adam. Adam Dan Hawa. Hawa. Baik, terima kasih. Kalian sudah menunjukkan capaian yang bagus untuk pembelajaran hari ini. Nah, nilai kalian akan Bapak catat dan ini semoga bisa memotivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi supaya lebih semangat belajar. Ingat ya, Nak, pendidikan ini dapat mengubah nasib dan kehidupan kita. Kalau sekarang orang tua kita masih hidup sederhana, kalau kita belajar dengan baik, kita akan menjadi orang yang sukses. Semoga nanti kita dapat membagikan keluarga kita. Salah satu cara mengubah kehidupan adalah melalui pendidikan. Tetap semangat.
untuk belajar. Dan tugas kalian di rumah adalah akan mencari apa saja pesan penting ataupun tema yang disampaikan dari 4 peristiwa jalan salib. Kalian bebas pilih 4 peristiwa saja. Kira-kira apa makna dari setiap peristiwa itu? Misalnya Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Apa makna pentingnya bagi kalian? Kalian rumuskan. Ini menggunakan logika ya anak-anak, penalaran. Jawaban tidak ada di buku paket. Kalian harus bisa berpikir hot sekarang. Jadi jawabannya silahkan dinalar di logika, bisa mencari dalam berbagai sumber, misalnya di Alkitab, buku paket, di YouTube, atau di Google. Nah, itu kira-kira penjelasan dari Pak Guru. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan sebelum kita tutup. Jelas, Pak. Baik, terima kasih Nak. Jadi, jika kalian ada mengalami kesulitan dan pelajaran ini, silahkan hubungi Pak Guru. Silahkan dihubungi lewat WA saja. Tidak mesti dalam tatap muka di kelas. Jika ada konsultasi pelajaran, bisa dikonsultasikan melalui alat komunikasi kita. Kita ada grup kelas, silahkan tanya di situ. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup.